supaya bisa apa? Bisa ngedendam. Iya, tidak ada sendirian dengan rasa sedih. Bayangkan sekalian. Ini kita mencoba menguraikan dulu. Orang dalam keadaan sedih, boro-boro bisa ngeden bu. Ngambil boleh. Orang sedih itu cepat lelah. Ibu-ibu pernah sedih nggak? Masak sambal goreng aja, capek, cepat lelah. Bayangkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dari sejak akan dikeluarkan saja itu penuh dengan kelelahan. Jadi seorang anak manusia lahir penuh dengan penderitaan sejak dalam perut kandungan. Ya, ini hari ini yang kita teladani adalah penderitaan. Sudah lahir masih kecil, ibunya mati lagi. Sendirian sebatang kara, tanpa saudara, tanpa ibu, tanpa bapak. Ada paman-paman ya galak-galak omongnya. Iya, ikut sama bapak tuanya, namanya Abdul Muthalib nggih. Mati lagi masih kecil. Nah, ketika bapak tuanya meninggal dunia, Nabi Muhammad ditanya, "Nang, Cung, garap melu siapa? Ikut siapa?" Di situ paman-pamannya ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Talib, kita ada Abu Jahal gitu. Mangga serok milih ikut siapa pada paman-pamanmu itu. Dijeleng raine Abu Jahal, galak gitu. Yang kian dosa, kian akhirnya pilih akhirnya jatuhlah pilihannya kepada Abu Talib. Iya, mulai main baiknya mamang Abu Talib. Ya wis, anak kecil disuruh milih ikut siapa, malah pilih bapak. Tetapi setelah itu lebih ngenes lagi, disuruh menggembala kambing, masih cilik ngangon wedhus. Ini para sejarawan menulis tarikh, para muarikhin menerangkan bahwa Nabi Muhammad menggembala kambing adalah settingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diprogram oleh Allah seperti nabi-nabi yang lain, di mana sebelum memimpin manusia, seorang nabi sudah biasa dilatih memimpin binatang dulu. Begitu kata sejarahnya. Nggak pernah baca gitu. Jadi sebelum memimpin manusia, ya ngangon pedus dingin, menggembala kambing dulu. Itu apologize, itu hanya buat alasan. Tapi yang jelas saya dapat mengerti. Terlepas dari itu, sing jelas mah kaya-kayane ki ora dieman bocah ki. Agaknya kurang disayang anaknya. Iya. Ada lagi yang beralasan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad menggembala kambing. Ya karena Abu Thalib itu orang miskin, orang tidak punya, sehingga Kanjeng Nabi tidak ingin memberati pamannya untuk ngasih nafkah. Pak, beli mungkin pemimpin suku kan, pemimpin presiden melarat nih. Anak beli presiden melarat. Langka. Seorang kepala negara bisa mengeluarkan uang triliun-triliun kok. Iya, jadi itu hanya alasan saja. Sing jelas mah mekanan. Yang pasti begini. Andaikan ada ponakan saya, bapaknya meninggal, andaikan terus ikut saya di pondok cadang pinggan,
Di sana ada madrasah sanawiyah, ada SMP, ada SMA, ada madrasah aliyah, ada SMK, ada macam-macam lah. Anaknya orang lain pada sekolah, keponakan saya yang ikut saya suruh menggembala kambing. Kongkon ngangon pedes, ponakan dewek kongkon ngangon pedes. Bagaimana komentar bapak-bapak terhadap saya? Kejelag-jelag, kegila-gila, teman. Ponakan ikut sendiri disuruh menggembala kambing. Itu. Jadi Kanjeng Nabi yang hari ini kita peringati bukan seorang anak raja yang penuh kebesaran, penuh kemewahan, tidak, tapi penuh dengan penderitaan. Paham Ibu sekalian? Nah, makanya merefleksi. Nah, itu makanya kita. Makanya kondisi kehidupan Nabi di waktu kecil itu merefleksi dalam pesan-pesan khusus ajaran Kanjeng Nabi. Yang dititik beratkan apa yang disampaikan adalah pesan untuk anak yatim. Iya. Ini di Al-Quran. Jadi yang dipesankan utama adalah memelihara anak yatim. Itu. Kenapa? Amit-amit pitung turunan ajatinemu nasibnya kayak kula bocah yatim blenak. Ya. Umatku jangan sampai menderita seperti aku, terlunta-lunta, kan gitu persoalannya. Sehingga akhirnya sekalipun kamu rajin sholatnya, tapi kalau membiarkan anak yatim terlantar, akan mendapatkan boro-boro, dapat surga, dapat neraka kamu. Bahkan memelihara anak yatim menjadi tolok ukur kebenaran beragama kita. Jadi kalau orang sholatnya rajin, tetapi anak yatim dibiarkan terlantar, maka itu adalah agama yang bohong. Betul nggak? Kata siapa itu? Kata Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agamanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak tergerak hatinya untuk ngasih makan sama orang miskin. Membeli anak yatim dan menyantuni orang-orang, ngasih makan orang miskin. Fawailul lil musalli, maka celakalah bagi orang yang sholat. Artinya gimana? Di sini saya ingin menyampaikan, sholat itu namanya ibadah ritual. Kalau menyantuni anak yatim, ngasih makan orang miskin, namanya ibadah sosial. Betul nggak? Jadi ada dua macam ibadah yang harus kita ketahui. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah